Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam materi Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai teks prosedur. Pernahkah kalian menyelesaikan suatu kegiatan yang membutuhkan suatu prosedur? Nah, untuk menyelesaikannya pasti membutuhkan suatu cara atau langkah-langkah tertentu. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah teks yang menjelaskan suatu prosedur. Cermatilah penjelasan saya berikut ini. Tahukah kalian, apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? Merupakan suatu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Apa saja ciri-cirinya? Ada 6 ciri-ciri yang meliputi: pertama, berisi langkah-langkah kegiatan. Kedua, biasanya ditulis dalam bentuk poin atau nomor. Yang ketiga, memakai kalimat syarat atau juga larangan. Yang keempat, disusun secara sistematis. Yang kelima, informasi bersifat objektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Dan yang terakhir, ditulis secara berurutan. Jadi berkaitan dengan yang nomor 2 tadi, yang berbentuk poin atau nomor, jadi harus berurutan. Apa saja jenis-jenisnya? Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Ini termasuk teks prosedur yang langsung kepada intinya saja. Jadi, misalnya cara membuat mie instan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Ini harus benar-benar sesuai urutannya, langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Misalnya, cara pendaftaran sekolah, cara mengurus surat izin mengemudi, cara membuat kartu pelajar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, teks prosedur protokol. Ini merupakan sebuah bentuk prosedur yang memiliki sifat fleksibel, ya. Jadi langkah-langkahnya di mana tidak harus sesuai aturannya, namun menghasilkan suatu akhir yang sama. Jadi jika prosedur itu harus yang bagus, yang baik dan benar, harus meliputi strukturnya, yang meliputi orientasi. Ini merupakan bagian awal, pengantar, pembukanya. Yang kedua, material, merupakan bahan, ukuran yang digunakan. Yang ketiga, langkah-langkah, menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan penutup atau penegasan kembali. Nah, apa saja kaidah kebahasaannya? Meliputi menggunakan kata kerja imperatif. Ini merupakan jenis kata kerja yang diberi akhiran an, i, dan lah. Misalnya, siapkan, hindari, perhatikanlah. Yang kedua, menggunakan kata teknik. Ini merupakan kata yang berhubungan dengan topik yang diangkat atau dibahas. Misalnya, memaparkan manfaat jamur tiram. Jadi, penulis akan menggunakan kata teknis seperti nutrisi, kandungan, protein, sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu merupakan kata penghubung, dan temporal itu harus berurutan secara kronologis. Misalnya, setelah itu, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu mengajak, membujuk, mempengaruhi. Misalnya, marilah menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Bisa juga ditandai dengan kata ayo. Yang kelima, menjelaskan terperinci mengenai alat dan bahan yang dipakai. Jadi harus dijelaskan secara jelas. Dan yang terakhir, menggunakan verba, material, dan tingkah laku, yang merupakan kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Misalnya, haluskan bumbu, tuangkan tepung, teteskan pewarna, dan lain-lain.
Jadi, suatu kegiatan akan dikatakan berhasil jika mengikuti suatu prosedur yang telah ditentukan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tes prosedur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.